Hello everyone. First of all, thank you for the opportunity given to me today. My name is Devina Marani, and this presentation I will discuss economic fluctuation. Economic fluctuation are an important topic because they affect many aspects of our daily life, such as employment, opportunity, income level, business activity, and economic growth. Through this presentation, we will learn about the meaning of economic fluctuation, their cause, the pace of the economy clear, the important and the role of the giver in the maintaining economic stability. Without further ado, let's begin the presentation. Fluktuasi ekonomi adalah kondisi naik turunnya aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Fluktuasi ekonomi dapat dilihat dari perubahan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, produksi barang dan jasa, serta pendapatan masyarakat. Kondisi ini merupakan hal yang normal dan dialami oleh hampir semua negara. Fluktuasi ekonomi dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi perubahan konsumsi masyarakat, investasi, kebijakan pemerintah, dan jumlah uang yang beredar. Sedangkan faktor eksternal meliputi krisis ekonomi global, perang internasional, pandemi, dan perubahan harga komoditas dunia. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Fluktuasi ekonomi terdiri dari 4 fase, yaitu fase ekspektasi, puncak, resesi, dan pemulihan. Keempat fase ini membentuk siklus ekonomi yang terus berulang dari waktu ke waktu. Mari kita bahas masing-masing fase tersebut. Fase ekspansi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi mengalami peningkatan. Pada fase ini produksi meningkat, pendapatan masyarakat bertambah, kesempatan kerja semakin banyak, dan investasi terus berkembang. Akibatnya daya beli masyarakat meningkat dan perekonomian tumbuh dengan baik. Fase puncak atau peak merupakan titik tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Pada fase ini, produksi dan pemerintah berada pada tingkatan yang sangat tinggi sehingga harga-harga mulai naik. Setelah fase puncak, biasanya terjadi resesi, yaitu kondisi ketika aktivitas ekonomi mulai menurun. Ciri-cirinya adalah produksi berkurang, pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat menurun, dan investasi melemah. Fase pemulihan atau recovery adalah tahap ketika perekonomian mulai bangkit setelah mengalami resesi. Pada fase ini, produksi kembali meningkat, investasi mulai tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah, dan konsumsi masyarakat meningkat. Fase pemulihan menjadi awal menuju pertumbuhan ekonomi berikutnya. Fluktuasi ekonomi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mendorong inovasi, meningkat produksi, dan membuka peluang usaha baru. Sedangkan dampak negatifnya antara lain meningkatkan pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat, bertambahnya kemiskinan, serta ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengatur pajak dan pengeluaran negara. Selain itu, melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Salah satu contoh fluktuasi ekonomi di Indonesia adalah pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pada masa tersebut banyak aktivitas ekonomi yang menurun, sejumlah usaha tutup sementara, dan angka pengangguran meningkat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah memberikan bantuan sosial, menjalankan program pemulihan ekonomi nasional, serta memberikan dukungan kepada UMKM. Hasilnya, perekonomian Indonesia dapat pulih secara bertahap. Sebagai kesimpulan, fluktuasi ekonomi adalah naik turunnya aktivitas ekonomi dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Fluktuasi ekonomi terdiri dari 4 fase, yaitu ekspektasi, puncak, resesi, dan pemulihan. Meskipun memiliki dampak positif dan negatif, pemerintah berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.